Hai, kembali lagi di channel Tech In. Oke, udah sekitaran berapa bulan gua nggak upload nih ya. Ya, oke gini ceritanya tuh gua itu kan dulu kan rencana tuh mau bikin tentang pembaruan lagi Windows 11. But ya tahu-tahu komputer gua tuh tahu-tahu error, buat OBS pun nggak bisa. Ya, gitulah. Habis itu gua mencari tahu gimana caranya gitu kan. Well, gue coba berbagai macam cara dan nggak bisa gitu. Ya akhirnya ya gue keluar dari Windows Insider program nih ceritanya. Ya sudah, gue mau curhat-curhat aja sih video kali ini nih, sekedar kayak curhat, bukan curhat, kayak semacam pengalaman gue menggunakan Windows Insider itu udah bertahun-tahun lebih tepatnya. Dulu gue ingat banget itu tuh pas masih ngetren-ngetrennya tahun berapa sih, tahun 18-an kalau nggak salah. Itu pas zamannya Windows 10 dapat update pembaruan, taskbarnya bisa warnanya putih, bisa yang bukannya yang bukan 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 gelap lah, tapi udah mulai tema light udah muncul di Windows 10 pas zaman itu tahun 18 kalau nggak salah. Itu gue inget banget, gue masih menggunakan laptop lama gue yang sekarang sudah nggak ada, sayangnya ya sudah hilang gitu. Jadi dulu tuh gue tuh pakai Asus yang gue nggak tahu serinya apa, karena server gue inget banget itu laptop, tapi habis itu ya udah dimaling di sekolah. Ya udahlah. Oke, terus habis itu yang gue inget banget nih tuh ya, pas pada masa-masa dulu itu tahun 18 itu tuh gue dibilang laptopnya itu tuh tua, lemot, tapi softwarenya tuh paling up to date loh dibandingin teman-teman gua gitu pas pas pada saat itu gitu kan. Dia dari situ gua ngerasa kayak ada kebanggaan sendiri, dan pada saat itu gua masuknya di Windows Insider itu Fastring. Kalau kalian tahu pada saat itu tuh Fastring namanya. Gua nggak tahu sebelumnya itu, mungkin mungkin ada lagi, tapi setinget gue itu Fastring itu tuh pertama kalinya sih. Ya, Insider tuh dikenalin tahun 16 kalau nggak salah tuh, dan gua pakai masuk baru sekitaran tahun 17. Nah, 18 itu boomingnya Windows 10 dapat update tema light gitu kan, dan itu rasanya senang banget gitu ya. Terus di situ gua ngalamin setiap pembaruan itu tuh mesti update-nya tuh lumayan major change gitu, dan but now in Windows 11 semua tuh serba minor change gitu. Gua heran aja, what's wrong is it gitu loh. Jadi ya ya you know lah, kalau kalau kalian amin di posisi kita yang Windows Insider kan harusnya tahu Windows 11 itu tuh update-nya tiap minggu, pembaruannya nggak ada, bug fix juga ya. Jadi gua rasa lebih excited tuh pas pada saat dulu Windows 10 banding Windows 11. Nggak tahu kenapa. Jadi gua rasa kalau kalian itu tuh berada di Windows 11 Insider, please ya itu terserah kalian, tapi gua alamin di PC itu tuh sering tahu-tahu tuh green screen of death. Ya bukan bukan blue screen, bukan bukan black screen. Kalau Windows 11 black screen kan, ini green screen of death, GSOD. Ya itu kayak hal yang buruk aja itu, tahu pas lagi ngerjain apa itu tahu tiba-tiba nge-freeze gitu kan, nyebelin gitu istilahnya. Tiba-tiba nge-freeze, dan ya satu-satunya cara cuman bisa di restart paksa dari tombol yang ada di situ, restart. Ya itu gimana gimana pun tetap mengganggu kerjaan sih kan. Ya well, tapi hanya itu caranya. Dan terus kalau misalnya kalian ngalamin error, udah bener-bener kan udah sebel banget. Ini yang gue sayangkan, kita tidak bisa leave Insider program dari settings. Ya kita nggak bisa leave, satu-satunya cara untuk leave yaitu
dengan install ulang Windows 11 atau Windows 10 yang non insider, jadi yang versi rilisnya langsung. Di sini gua udah nggak akan kasih video pembaruan lagi Windows 11, Windows 11 yang insider ya, karena gua udah nggak join di insider groups ya. Dulu gua excited banget bener pas saat Windows 10 tuh, gila pembaruannya itu wow gitu kan. Tapi well tahun 21 akhir, tahun 22 ini ya makin ya you know lah ya. Windows 11 tuh makin bagus ya, makin bagus. Tapi kalau di Windows Insidernya gua rasa ya gitulah, makin nggak ada perubahan. Jadi yang gua harapkan itu tuh dulu tuh sebenarnya apa sih coba ya kan. Dulu tuh gua tuh seneng aja kalau join di insider gitu kan. Pertama tuh kayak dapat langsung leak version gitu kan, versi bocoran gitu langsung dapat gitu. Well itu dari gua itu sesuatu hal yang mengasihkan gitu, karena kita bisa merasakan fitur-fitur di Windows 10 ya pada saat itu. Windows 10 yang belum tentu orang lain udah punya di laptopnya dia gitu kan. Oh my god, wow, oh my god. Tapi sekarang gua rasa harusnya udah 11 sama-sama aja. Ya paling pembaruan belakang-belakang ini kayak kalau kalian bukan denger sih, kalian udah lihat di Windows Blocks itu start menu itu sekarang itu jumlah pin apps-nya tuh jadi diperbanyak jadi 6 kali 4 gitu intinya. Sebelumnya kan 6 kali 3 doang, ini 6 kali 4. Jadi makin diperbanyak gitu. Itu salah satu yang diimpi-impikan para insider gitu, dan gua pun sudah senang. Dulu gua sempat dapat update itu versi berapa kalau nggak salah, 225 23 kalau nggak salah. Pokoknya belakangnya itu 23 lah. Dan gua kalau bicara Windows 11 Insider dulu tuh pas saat 2000 ya 000 itu excited banget gua. Karena update-nya tuh sekitaran 2 minggu sekali, dan itu update-nya lumayan major change gitu. Tapi sejak masuk ke 22449 ini yang udah bahkan bukan ribu lagi kok, tapi 449 atau something gitulah pokoknya. Itu ya gua rasa update tiap minggu, tapi ya pembaruannya apa gitu kan ya. That's it lah pokoknya. Jadi pengalaman gua Windows Insider itu selama bertahun-tahun, dari tahun 17 sampai tahun 22, udah 5 tahun sih. Bukan 5 tahun, 4 tahun lebih lah, nggak nyampe 5 tahun. Ya itu jadi udah nggak ada harapan sejak di Windows 11 ini, karena developer channel itu tuh mana ya, makin banyak error, makin banyak bug. Contohnya yang bug yang paling gua keselin tuh dulu tuh start menunya itu loh, dia tuh terlalu ke kanan ya, abis itu mau nggak mau gua pindah ke kiri. Abis itu 22.500 atau berapa gitu something gitu, itu udah diperbaikin, dan itu waktunya lama banget. Itu ada kali itu sebulanan lebih dulu kalau nggak salah tuh ya. Terus habis itu yang sejak pembaruan taskbar itu ada lagi bug yang baru yang muncul lagi, dan itu setting ya. Kalau kalian pakai monitor PC ya yang mungkin resolusinya 1080 minimal ya, minimal 1080. Kalau yang 1600 banding 900 itu enggak terlalu signifikan lah ya. Tapi kalau yang kerasa itu tuh di 1080, monitor 1080 itu gila sih, itu settingannya tuh kayak kanan banget gitu. Ya jadinya kayak jelek aja gitu, dan kebanyakan orang mengatasi kejelekan itu, karena ketidaksempurnaan itu dengan cara tidak memaksimalkan aplikasi settings tersebut. Dan kalau bagi gua itu mana ya, monitor 1080p itu kan untuk tampilin hal yang banyak itu kan ke bawah. Kau tahu kayak bikin aneh gitu
Gua rasa itu bug sih, bukan fitur. Tapi herannya ada juga beberapa orang yang malah dia tuh bisa kayak makin diperlebar gitu loh. Jadi harusnya dia kan tengah sini kan. Habis itu tempat gua tuh malah terlalu kanan dengan jaraknya yang sama, cuman segini doang. Tapi di tempat orang itu ada yang dia tuh full. Nah, itu gua nggak tahu nih yang salah tuh di PC gua atau di mananya. Tapi yang gua alami sejauh ini paling buruk itu dulu tuh khasnya Windows 11 hilang sih itu. Start menu yang ada start menu di tengah, habis itu tahu-tahu ya bergeser terlalu kanan gitu kan. Habis itu settings ini juga ya yang mungkin gua nggak suka di pembaruan Windows 11 belakangan ini, yaitu ketika kalian masuk control panel, habis itu bagian program and feature, itu kalian akan diarahkan ke settings, dan di situ kalian perlu pembiasaan lagi gimana cara makainya dan uninstall or repair. Dan itu lumayan agak ngeselin sih sebenarnya. Dulu pas tahun 19 kalau nggak salah ya, tahun 19 atau 18 akhir pokoknya itu Windows 10 yang versi masih belum 19.1 kok. Mungkin masih 18, berarti tahun 18-an itu tuh ketika masuk control panel bagian sistem itu diklik itu bukan di control panel, jadi dulu tuh kasnya tuh ada semacam logo Asusnya, logo HP. Itu tuh nanti masuk di setting ya nggak ada, hilang sejak tahun 18 itu sih. Tapi kalau sebelumnya itu kita masuk di settings, langsung Windows settings dan masuk ke sistem, about PC or about device kalau nggak salah, aku lupa, bukan, pokoknya about itu lah, tentang perangkat gitu. Itu ada, tapi sejak tahun 18 akhir itu tuh dihilangkan gitu. Dan itu sebenarnya ketika kita mau pamer gitu kan, masih ada logo dari mereknya, itu menandakan kita belum pernah riset install ulang, maksud gua install ulang tuh belum pernah. Dan itu sangat berguna banget sih bagi gua sih. Tapi sejak tahun 18 tuh ikonnya dihilangkan gitu-gitu, icon ya manufacturer itu dihilangkan, jadi kayak kurang mencerminkan produk itu tuh masih ori atau gimana ya. Biasanya kan kalau Windows non ori ini ya, biasanya kan ketika kita masuk control panel sistem gitu kan, pertama serial produknya bukan AA OEM, itu yang bawaan manufacturer, bawaan pabrikan langsung ngasih Windows 10 gitu. Terus ada logo Asusnya, HP, Lenovo, something gitu kan, MSI maybe ya. Ya itu sejak tahun 18 jadi nggak ada, tahun 19 lebih tepatnya. Gue ngalamin tuh di Insider tahun 18 bulan November dulu tuh kalau nggak salah. Dan mungkin kalian mengalaminya di tahun 19 awal 19.1 ya, 19.1 kalau nggak salah dulu tuh. Jadi ya gua rasa kalau kalian masih bertahan ya di Windows 11 Insider yang bikin developer channel, ya harap bersabar dalam menghadapi tantangan berbagai macam hal gitu kan. Jadi ya kalian boleh bertahan, bukan terus gua mengajak kalian itu harus leave or meninggalkan, itu enggak juga ya. Kalian terserah kalian mau bertahan atau enggak, itu terserah kalian aja. Tapi emang pribadi gua mungkin kalian ada yang berbeda, mungkin sejak awal pun Windows 10 mungkin mohon maaf nih ya udah banyak errornya segala macam, atau mungkin di Windows 11 ini masih baik-baik aja kan, berbeda-beda gitu kan. Ya kalau yang jelas yang gua alamin itu tuh makin kesini kok makin minor gitu kan, perubahannya makin minor, bugnya makin banyak. Aduh ya gitulah kira-kira. Ya mungkin kalau kalian punya pengalaman lain, kalian bisa sharing gitu di kolom komentar di bawah itu ya. Jadi mungkin sekian dulu pengalaman gua selama mungkin 5 tahun ya menggunakan Windows Insider program ya.
Ini sebenarnya tabelnya agak aneh nih ya. Orang-orang banyak kan tuh 5 years of AMD Ryzen, but 5 years of Windows Insider gitu kan. Ya gua gunain itu udah 5 tahun gitu. Karena gua sendiri nggak punya AMD Ryzen sih. Gue dulu pakainya tuh Intel ya, jujur nih ya, bukan gua Intel fanboy, tapi gua dulu pakainya Intel. Ya, jadi ya gua nggak bisa sharing banyak tentang AMD sih. Terus kalau CES 2022 kemarin ya, yang gua pun nggak lihat secara langsung, gua lihat dari para ya, tech tuber di Indonesia gitu tentang CES. Dan gua rasa tahun 23 besok mungkin gua ikut, kalau nggak besok Computex coba dah gua ikut untuk gua rangkum sendiri secara pribadi. Jadi ya mungkin segini dulu aja video kali ini. Maaf jika ada banyak kesalahan kata yang mungkin kalian tidak enak didengar, harap dimaafkan ya. Kalau kalian suka video ini silakan tekan tombol like, dan jika nggak suka tekan tombol dislike. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru setiap kali gua upload video baru lagi. Ya, oke. Mungkin sekian dulu aja video kali ini. Ya, see you next time and then bye bye.